merdeka dalam pengertian hak untuk menikmati pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi itu belum. Pasti, dan upaya itu saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah. Kita memang memberikan afirmasi untuk mereka-mereka yang dari kalangan bawah yang tidak mampu, termasuk dari kalangan daerah tertinggal. Artificial intelligence itu sangat penting, sangat penting karena itu sangat membantu pekerjaan untuk bisa lebih mudah, lebih efisien. Mereka belajar tadi, kemerdekaan dalam belajar itu kita beri kesempatan kepada mereka yang tidak beruntung secara fisik dan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UNJ, kembali lagi bersama kami di podcast Universitas Negeri Jakarta. Bersama saya Ahmad Hilmi dan rekan saya Viva Karina selaku Duta Universitas Negeri Jakarta tahun 2023. Baik. Teman-teman Sobat UNJ semuanya, kali ini episode yang spesial karena kita telah kehadiran tamu yang sangat kita nantikan, yang sangat spesial, yaitu Profesor Dr. Kamarudin MSI, Bapak Rektor Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan. Sama-sama. Baik. Apa kabarnya Prof hari ini? Baik, alhamdulillah sehat. Baru saja pelantikan kepala sekolah lab school KBTK, SMP dan SMA di bawah naungan YPWNJ. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Prof. Terima kasih Prof. hadir. Oke deh, mungkin tapi sebelum dimulai boleh nggak Prof saya izin menyampaikan pantun nih Prof? Boleh, silakan. Ini haknya adik-adik. Oke deh. Mungkin teman-teman bisa bantu jawab cakep ya Hilmi ya. Siap, akan saya bantu. Mungkin Prof juga boleh bantu Prof. Ya, siap. Oke deh. Doraemon naik TJ. Cakep. Pulangnya mampir ke pasar tani. Artinya. Halo semua Sobat UNJ, rektor kita sudah hadir di sini. Keren. Karena nggak afdol ya rasanya kalau sudah ketemu Prof nih kita belum pantun gitu. Prof juga sepertinya mahir dalam pantun. Oke. Tapi kali ini nggak pakai pantun. Apa ya? Iya. Tidak mengurangi kemaharian Prof dalam pantun ya. Sekali. Izin ya Prof. Ya. Kita hari ini ingin membahas mengenai kemerdekaan belajar. Apakah sudah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat ya Hilmi? Betul, khususnya dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Iya, kalau merdeka dalam pengertian hak untuk menikmati pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi itu belum. Karena yang tidak berkesempatan melanjutkan pendidikan tinggi itu masih banyak. Masih banyak. Yang level SMA juga, yang usia SMA kemudian mereka sekolah di level SMA, aliyah SMK termasuk di dalamnya, itu belum 100%. Juga yang di SMP itu juga masih ada. Jadi lulus SD itu tidak semuanya lanjut, itu masih ada. Jadi kalau kemerdekaan belajar dalam arti memperoleh hak untuk melanjutkan pendidikan itu belum sepenuhnya, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, pemerintah, masyarakat, dan kita yang bergelut di bidang pendidikan. Tetapi bagi mereka yang sudah menikmati pendidikan, maka kemerdekaan belajar itu sudah mulai dirasakan. Karena dengan berlakunya kebijakan Merdeka Belajar, maka proses belajar yang mencerdaskan, yang memerdekakan itu sudah dirasakan dengan metode, model, pendekatan pembelajaran yang memang memerdekakan. Ya, saya kira itu. Baik, betul sekali apa yang disampaikan Prof ya. Jadi artinya masih perlu upaya yang sangat serius ya Prof? Pasti. Dan upaya itu saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah lah yang mendapat amanah konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
melalui pelaksanaan satu sistem pendidikan nasional. Saya kira kewajiban ini menjadi prioritas dan harus didukung oleh kita semuanya, termasuk masyarakat. Ya, termasuk masyarakat. Saya kira itu. Betul. Mungkin seperti kita mendukung poin SDGs nomor 4, yakni pendidikan yang berkualitas ya Prof ya. Ya. Betul sekali. Ya, saya kira begitu. Kalau boleh tahu ya Prof, kalau di UNJ sendiri kira-kira apa saja yang telah kita galakan gitu, kita rencanakan, kita lakukan untuk dalam mewujudkan kemerdekaan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat? Ya, kalau kemerdekaan dalam arti hak, seperti yang konsep pertama tadi, kita memang memberikan afirmasi, memberikan afirmasi untuk mereka-mereka yang dari kalangan bawah yang tidak mampu, termasuk dari kalangan daerah tertinggal, termasuk di mereka yang katakanlah dari kelompok-kelompok persekolahan yang kalau bersaing itu mereka akan kalah. Maka kami ada jalur pesantren juga, dari jalur-jalur sekolah keagamaan. Itu adalah wujud dari tanggung jawab sosial, moral dan sosial UNJ untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk mereka menikmati pendidikan tinggi. Itu yang kami rasakan. Tetapi ya tentu saja itu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh UNJ. Karena UNJ kan punya kuota. Kuota itu juga harus persetujuan pemerintah sehingga tidak mungkin membuka atau menampung mereka semuanya. Kan semuanya pakai sebuah sistem. Dan sistem itu harus kita taati bersama. Nah, kalau dari aspek merdeka belajar dalam konteks pendidikan, penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran, kita sudah menerapkan itu merdeka belajar karena kurikulum kita juga mengikuti kebijakan pemerintah untuk mereka belajar tidak hanya di program studinya, boleh di program studi dalam satu kampus pilihan program studi lain, mereka juga boleh belajar di kampus lainnya. Mereka juga boleh mengikuti kegiatan di luar pembelajaran konvensional. Ada berbagai ragam itu, ada 8 sampai 9 program kegiatan merdeka belajar. Dan itu diberi kesempatan kepada mahasiswa kita. Hanya apakah hak itu dimanfaatkan atau tidak, itu memang kita tidak bisa memaksakan. Saya kira itu. Baik, tadi Prof juga menyinggung bahwa UNJ itu membuka jalur prestasi ya Prof ya? Ya, jadi ada afirmasi, ada prestasi. Kalau afirmasi itu dalam rangka merdeka, kemerdekaan, bahwa katakanlah memberi kesempatan pada mereka untuk menikmati pendidikan tinggi. Tapi ada jalur lain, yaitu jalur prestasi, yaitu jalur bagi mereka yang punya prestasi non akademik ataupun akademik untuk bisa kuliah di UNJ walaupun mereka katakanlah tidak mampu. Tapi kalau punya prestasi bisa diterima di UNJ. Tujuannya apa? Tujuannya tentu selain membantu mereka adalah untuk membangun, meningkatkan citra positif atau reputasi UNJ dengan mereka-mereka yang punya prestasi sehingga bisa berkompetisi dengan kampus lain baik dalam maupun luar negeri, sehingga kemudian dengan berbagai prestasi yang diperoleh oleh mereka akhirnya UNJ direkognisi dengan baik itu prestasi olahraga, bidang seni, bidang saintek dan sebagainya, berbagai macam. Saya setuju sih Prof ya. Setuju. Dan kalau saya boleh bercerita nih Prof, saya pernah menjadi panitia PKKMB ya Prof, dan ternyata ada teman-teman disabilitas ya Prof. Berarti tandanya kita terbuka. UNJ itu sangat terbuka terhadap lapisannya. Nah, termasuk yang merdeka belajar tadi, kemerdekaan dalam belajar itu kita beri kesempatan kepada mereka yang tidak beruntung secara fisik dan mental. Tetapi memang walaupun kita menampung mereka yang disabilitas, tentu ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Mereka mampu menyelesaikan studi. Harapannya kan begitu. Harapannya begitu. Jadi
program studi yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan dirinya walaupun mereka disabilitas, itu yang menjadi prioritas. Tentu tidak pada program studi yang kemudian setelah dia masuk malah menjadi tidak berkembang, menjadi minder, menjadi ya gagal lah gitu dalam studi. Tidak kita beri kesempatan untuk prodi-prodi yang seperti itu, karena itu juga bukan memberi kesempatan untuk berkembang tapi menjadi penyiksaan. Jangan sampai terjadi seperti itu. Oke. Pendidikan inklusi ya Prof ya? Ya, itu pendidikan inklusi. Oke. Kalau gitu. Ngomong-ngomong tentang pendidikan ya Prof ya. Akhir-akhir ini sebenarnya kan cukup ramai diperbincangkan mengenai artificial intelligence seperti itu ya Prof ya. Bahwa kemajuan teknologi dan sebagainya. Kalau dari Prof sendiri bagaimana menyikapi hal tersebut dalam konteks pendidikan seperti itu Prof? Ya, artificial intelligence itu sangat penting. Ya, sangat penting karena itu sangat membantu pekerjaan untuk bisa lebih mudah, lebih efisien. Ya, tetapi jangan AI ini disalahgunakan, terutama di dalam pelaksanaan belajar. Jangan dengan AI malah mereduksi kapasitas potensi manusia itu sendiri, mengandalkan pada AI. Itu menurut saya keliru. AI itu saya kira hanya mendukung saja, mendukung untuk pengembangan kapasitas manusia secara optimal. Saya kira itu, sehingga kemudian di dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran itu juga harus ada kontrol. Misalnya dalam penulisan paper, penulisan skripsi dan sebagainya. Ini kerjaan yang bersangkutan atau pekerjaan AI ini? Ini harus juga dipastikan itu. Nah, kalau semuanya diserahkan pada alat gitu, pada mesin itu, nggak ada proses belajar bagi yang bersangkutan, dan itu menurut saya bunuh diri itu. Yang seperti ini tidak mengembangkan kapasitas manusianya, tidak mengembangkan kecerdasan yang bersangkutan. Saya kira itu. Ya. Artinya bukan serta-merta menolak kemajuan teknologi, tapi tidak, kita tidak menolak, tetapi bagaimana teknologi itu memberi manfaat lebih. Kata kuncinya di situ, memberi manfaat lebih, bukan mereduksi kemampuan manusia. Bahwa di dalam dunia pekerjaan itu banyak dibantu robot yang menggunakan AI, itu bagus sekali untuk efisiensi, untuk akurasi dan sebagainya, bagus sekali. Tapi AI dalam konteks pembelajaran itu jangan mereduksi kemampuan dan kapasitas manusianya, itu menurut saya tidak tepat. Betul sekali. Tapi salah satu penerapan teknologi yang ada di UNJ itu adalah kantin pintar Blok M ya Prof ya. Karena sekarang itu kantin pintar kita sudah bisa menggunakan QRIS atau sistem bayar non cash ya Prof ya. Jadi kita juga mengajarkan kepada masyarakat bahwa terkait penggunaan teknologi ya Prof ya. Untuk bisa adaptif. Betul. Ya, di antaranya itu. Tadi itu contoh-contohnya itu. Oke. Tadi kan salah satunya tantangan itu di bidang teknologi Prof ya. Tapi ada lagi nggak sih Prof tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lembaga perguruan tinggi apalagi UNJ dalam memastikan kesetaraan akses terhadap pendidikan Prof? Ya, tantangan yang paling utama adalah kesadaran masyarakat ya. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi. Karena tidak semua orang tua, tidak semua masyarakat itu memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi. Kenapa? Karena ketidakmampuan bisa jadi, ketidakmampuan ekonomi, ketidakberdayaan sosial dan sebagainya, sehingga dia itu tidak mendorong anak-anaknya untuk melanjutkan studi, tapi malah dia menarik anak-anaknya dalam lingkungan serba keterbatasan. Katakanlah dalam lingkungan kemiskinan struktural dan kultural, sehingga tidak terangkat tuh keluarga. Jadi yang kita juga harus upayakan adalah kesadaran masyarakat dan orang tua akan pentingnya pendidikan tinggi, sehingga orang tua merelakanlah. Ya contoh, saya dulu tahun 84 itu lulus SPG ya, lulus SPG kan seyognya lulus SPG tuh langsung jadi guru saat itu, dan saya pun ya sebenarnya kalau tes insya Allah mampu untuk jadi guru, tapi saya punya keinginan melanjutkan pendidikan tinggi. Orang tua tidak mampu sebenarnya, tapi orang tua
kemudian terbuka bahwa pendidikan tinggi itu penting walaupun orang tua tidak mampu, tapi mengizinkan saya untuk ke Jakarta untuk kuliah walaupun tidak mampu sebenarnya. Nah, keterbukaan orang tua, kerelaan orang tua agar anaknya kuliah itu menjadi penting ya. Tidak kemudian serta-merta mewajibkan anaknya karena saya lulus SPG kamu harus kerja, kan kamu janjinya sekolah itu yang cepat dapat pekerjaan. Jadi saya dulu itu ngomong ke ibu saya, ke emak saya milih SPG karena setelah lulus itu bisa dapat pekerjaan. Itu seperti tagih juga sama ibu saya, sama emak saya, kenapa sekarang mau melanjutkan, karena saya bilang saya ingin mengubah nasib, saya bilang dengan ke Jakarta, dengan kuliah mudah-mudahan bisa lebih tinggi derajatnya dari sekedar seorang guru ya. Kalau orang tua selalu bilang derajat itu ya, biasa dulu itu meningkatkan taraf hidup. Nah, contohnya seperti itu, dan saya kira banyak sekali masyarakat kita di pedesaan itu yang masih belum terbuka seperti itu ya. Jadi ini salah satu tantangannya ya, di samping juga tentu political will dari pemerintah. Nah, political will dari pemerintah ini harus dituangkan dalam bentuk anggaran pendidikan yang benar-benar ya, yang benar-benar berpihak pada pengentasan pendidikan sampai jenjang pendidikan tinggi. Kalau ada dulu kan ada wajib belajar ya, wajib belajar 6 tahun, kemudian 9 tahun ya. Kalau ke depan sampai perguruan tinggi, kenapa tidak? Nah, perguruan tingginya misalnya vokasi saja dulu, misalnya diploma berapa, itu bagus sekali, tapi memang ini sangat tergantung pada kemampuan keuangan negara atau pemerintah. Kita harapkan supaya pemerintah kita ke depan memiliki pendapatan yang lebih bagus sehingga bisa mensejahterakan masyarakatnya. Saya kira itu. Betul, berarti adanya kesadaran diri dalam mahasiswa, terus juga adanya dukungan positif dari orang tua itu juga mendukung, Prof. Iya, kalau dari mahasiswa atau bukan mahasiswa, maksud saya dari anak lah itu. Kesadaran dari anak pada umumnya sih mereka ingin ya, pada umumnya. Cuma karena ketidakmampuan akhirnya dia mengalah. Karena pada kenyataannya juga ada mereka yang sudah diterima tidak lanjut gitu ya. Pernah saya waktu R2 itu menghadapi orang, kalau nggak salah orang Pemalang, sudah diterima di UNJ, tapi kemudian dia mengundurkan diri. Saya bilang, kenapa mengundurkan diri? Kalau misalnya tidak mengundurkan diri karena faktor biaya ekonomi, cari beasiswa, saya bilang. Memang dia nggak punya prestasi, tapi orang tuanya juga ngantar, Pak, dia punya pikiran membantu orang tua, membantu keluarga dengan bekerja. Yakin dengan bekerja sekarang itu akan mendongkrak kesejahteraan keluarga. Tidak yakin, tapi kebutuhan sekarang saya harus mengambil keputusan untuk bekerja. Seperti itu. Padahal pengen kuliah, sudah terima di UNJ saat itu, tapi dia mengundurkan diri karena sayang dengan keluarganya. Nah, dilema-dilema semacam ini itu harus ada solusinya menurut kami ya. Jadi kesadaran orang tua, kesadaran anak ya, kalau anak sih pasti pengen kuliah, rata-rata 1-2 saja yang tidak ingin kuliah karena mungkin mereka pengennya kerja dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Oke. Berarti namun untuk orang tua di luar sana yang masih khawatir, UNJ sendiri seperti yang telah disampaikan oleh Prof ya, bahwa membuka banyak sekali kesempatan, bahkan beasiswa dan sebagainya. Namun seperti yang juga disampaikan oleh Prof, untuk lebih memperluas manfaat yang bisa diberikan UNJ, tentunya alangkah baiknya jika mendapat support, dukungan dari pemerintah seperti Prof dalam hal seperti ini. Ya betul, support dari pemerintah sebenarnya ya sudah banyak ya, walaupun belum sesuai harapan. Misalnya ada KIPKAL ya, Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah perguruan tinggi. Lalu di DKI ada KJMU, itu KJMU terbanyak itu UNJ se-Indonesia, karena mereka ya memilihnya UNJ dan UNJ mau menerima mereka. Bisa jadi perguruan tinggi lain nggak terima, tapi kalau UNJ itu mau menerima, itu bukti bahwa kita ingin memerdekakan mahasiswa kita untuk bisa studi lanjut dan menyelesaikan studinya di
UNJ itu. Tetapi memang kalau untuk ke 100% itu belum bisa tampaknya ya kalau untuk tingkat pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Baik. Ya. Baik, tadi kan Prof sudah menyampaikan tantangan-tantangannya Prof UNJ hadapi. Kalau boleh tahu Prof, ada nggak sih Prof program-program yang telah dilakukan oleh UNJ untuk mencapai atau menyelesaikan masalah nih Prof yang telah terjadi untuk mendukung akses pendidikan yang lebih merata? Ya, kalau pemerataan kan kami sudah menjelaskan tadi dengan adanya afirmasi afirmasi dengan membuka kesempatan pada calon mahasiswa dari berbagai daerah seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Lalu juga membuka kesempatan bagi mereka yang dari lapisan sosial ekonomi menengah bawah, lalu mereka yang punya prestasi, lalu mereka dari jalur-jalur organisasi kayak OSIS Pramuka, Tahfiz juga dan lain-lainnya. Itu semua itu adalah dalam rangka pemerataan akses pendidikan. Lalu kami juga selain mengikuti jalur nasional, kan ada SNBP, sekarang ada SNBT, lalu ada jalur mandiri. Nah, jalur mandiri ini sebenarnya untuk membuka kesempatan bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia untuk bisa studi di Universitas Negeri Jakarta. Tapi memang seperti yang saya katakan tadi, kendalanya kita punya kuota. Jadi kita nggak bisa sebanyak-banyaknya. Dan kenapa itu ada kuota sesuai dengan kapasitas kita? Ada sarana prasarana yang belum belum banyak lah menampung. Kan pasti ada rasionya. SDM-nya juga terbatas dan sebagainya. Sehingga ya memang belum sepenuhnya. Ya beda dengan UT. UT itu kan sampai 500.000 mahasiswa. Kenapa? Karena ya tidak wajib untuk kuliah tatap muka kan, mereka bisa dengan modul dan sebagainya. Tapi kalau kita belum, walaupun sudah diberi kesempatan untuk PJJ, pendidikan jarak jauh, tapi atau sekolah virtual, cyber itu tapi belum semua siap bagi kita untuk menyelenggarakan seperti itu. Sehingga perlu effort upaya-upaya luar biasa juga, teknologi informasi, LMS dan sebagainya, supaya kita bisa menampung mereka untuk lebih banyak lagi. Betul sekali, Prof. Tadi ngomong soal kuota, biasanya UNJ setiap tahun itu menjadi ada salah satu jurusan yang terfavorit se-Indonesia ya, Prof ya? Iya. Ya, yang paling ketat itu sampai saat ini ya ilmu komunikasi, paling ketat. Tapi kalau pendaftar terbanyak sampai saat ini ilmu manajemen. Cuma karena ilmu manajemen menerimanya lebih banyak rombel daripada ilmu komunikasi, sehingga keketatannya kalah sama ilmu komunikasi. Gitu. Selanjutnya saya penasaran nih Prof. Iya, silakan. Terkait dari sivitas akademika, tenaga pengajar, dosen dan sebagainya di UNJ. Adakah riset-riset yang sedang dilakukan atau telah dilakukan dalam upaya mewujudkan kemerdekaan belajar seperti itu, Prof? Ya pasti ada pasti ada, karena riset-riset yang dilakukan oleh dosen UNJ itu kan dalam rangka pemecahan masalah masyarakat, sehingga riset-riset itu juga diharapkan selain untuk peningkatan iptek atau inovasi, juga untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat terkait dengan akses masuk ke perguruan tinggi gitu. Dan itu berlanjut ke pengabdian masyarakat tentunya. Dengan pengabdian masyarakat maka ada penyuluhan, ada pemberdayaan masyarakat yang itu nanti membuat masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan tinggi. Dengan begini maka diharapkan masyarakat itu termotivasi untuk menyekolahkan anaknya ke pendidikan tinggi. Termasuk juga di sekolah-sekolah di daerah, ada itu SMA, ada Alia dan sebagainya. Nah, kita mendorong mereka itu juga untuk memastikan bahwa lulusan
SMA, SMK, aliyah atau setara dengan itu untuk lanjut studi lanjut, dan itu kita lakukan melalui kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat. Ya, oke. Berarti sudah banyak sekali riset dari Universitas Negeri Jakarta. Insya Allah banyak. Sudah banyak tenaga pendidik yang melakukan riset mengenai pengabdian, tapi bukan cuma tenaga pendidik, bahkan mahasiswa UNJ pun juga aktif ya Bapak ya untuk masyarakat kita juga banyak ya, mahasiswa ya maksudnya ya, mahasiswa kita juga yang tergabung di UKM, unit kegiatan mahasiswa kan banyak sekali. Yang tergabung di BEM juga banyak sekali, baik BEM universitas, fakultas maupun program studi. Mereka punya banyak kegiatan yang menjangkau masyarakat dalam rangka yang memberikan informasi, kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Betul. Ya. Seluruh sivitas akademika di UNJ ini mendukung. Semua bergerak. Semua bergerak. Oke. Baik, Prof. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Prof ya. Iya. Apa sih Prof harapan UNJ terhadap masa depan pendidikan tinggi Indonesia dan juga untuk mendukung kemerdekaan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat itu? Ya, ada dua hal ya, selain tentang pendidikan ya, tentang pendidikan tinggi. Selain pemerataan pendidikan adalah kualitas. Ya, ini menjadi penting karena dengan kualitas pendidikan banyak inovasi, banyak karya-karya unggul yang bisa dimanfaatkan untuk dunia usaha, industri dan sebagainya, termasuk pengembangan masyarakat. Harapannya ini mendongkrak perekonomian kita. Sehingga perekonomian kita menjadi lebih tinggi, dan ini berdampak pada pendapatan masyarakat. Dengan pendapatan yang semakin tinggi maka kesejahteraan menjadi meningkat. Itu harapan kita begitu. Nah, otomatis kalau kesejahteraan meningkat maka pemerataan akses atau pemerataan pendidikan itu akan terjawab dengan sendirinya. Sehingga harapan kita memang dua hal ini yang menjadi prioritas, dan inovasi untuk upaya membangun keunggulan bangsa itu harus menjadi prioritas ke depannya. Tidak boleh dinomorduakan lagi. Nah, ketika ada inovasi dari riset, R&D dan sebagainya, itu harus dimanfaatkan ke dunia usaha dan industri. Dan itu harus di-backup dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang memprioritaskan inovasi dalam negeri itu. Itu yang menjadi harapan kami. Sehingga kita menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang kompetitif dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Kita ini dari sisi potensi nggak kalah kok dengan bangsa-bangsa yang lain, apalagi dengan bangsa-bangsa tetangga kita. Persoalannya adalah apa yang sudah dihasilkan itu belum termanifestasikan menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Nah, harapan kita sebenarnya ke sana. Kira-kira itu. Artinya semuanya itu berhubungan ya Prof ya. Untuk pemerataan, kita meningkatkan kualitas, dengan ekonomi, dari ekonomi yang semakin baik, semakin merata lagi. Iya, betul sekali. Apalagi ketika UNJ mendukung mahasiswanya, yang dimana mahasiswa itu menjadi agent of change ya, Prof ya, mendukung perubahan menuju Indonesia Emas 2045. Wah, itu menjadi mimpi besar kita dan menjadi tantangan kita semuanya. Insya Allah. Kami UNJ mensupport, mendukung semua program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Betul sekali. Mantap sekali nih, Prof. Baik, itulah dia tadi ya bincang-bincang kita bersama Prof. Komar. Terima kasih banyak atas waktunya. Makasih Mbak. Sehat semua juga ya. Amin, sehat juga Prof. Oke, semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.